Assalamualaikum, hai teman-teman semua, kembali lagi di channel Ihda Sofa. Sebelum aku budgeting, aku mau buka dulu. Ini ada paketanku yang baru datang. Ini seperti biasa aku beli di live TikTok dari toko Tanah Abang Grosir. Untuk isinya seperti apa, langsung kita buka ya. Ini aku beli mukena dari TikTok Shop Live dan alhamdulillah datanya pun tak butuh waktu yang lama teman-teman. Kita lihat. Nah, seperti ini ya teman-teman isinya. Alhamdulillah tidak mengecewakan. Motifnya ini batik, jenisnya batik atau kain katun rayon teman-teman, dengan harga yang 98.000. Alhamdulillah ini kalau menurutku rekomen banget. Kainnya tebal dan tidak tipis sama sekali, dan untuk karetnya pun tidak melar. Ini juga rekomen dan tidak terlalu sesat, dan juga sudah ada wadahnya seperti itu teman-teman. Nah, kita langsung ke budgeting ya teman-teman. Nah, alhamdulillah kemarin itu ada salah satu subscriber aku, yaitu Bunda Nurlailatul Fauziah. Dia nulis di kolom komentar dan minta dibikinin budgeting mingguan teman-teman, dengan nominal per minggunya yaitu 540.000 per minggu, dengan kondisi 2 anak dan satunya itu SD dan satunya masih umur 2 tahun dan masih membutuhkan pampers, dan keperluan per bulannya diantaranya yaitu 150.000 untuk listrik per bulannya, dan SPP anaknya dalam 1 bulan itu 20.000, dan juga dia punya arisan per minggunya itu 90.000, dan kebutuhan lainnya itu diantaranya adalah kebutuhan dapur seperti beras, LPG, bensin, keperluan anak dan jajan anak. Bunda Nurlaila ini ingin agar bisa menabung teman-teman, makanya dia minta dibantuin untuk membuat budgeting pengeluaran dia per minggunya. Nah, oh ya teman-teman, untuk budgeting mingguannya yang aku buat ini, untuk patokan harganya ini aku sesuaikan dengan kira-kira harga kebutuhan di daerahku ya teman-teman. Jadinya nanti untuk Bunda Laila tinggal menyesuaikan kurang lebihnya kira-kira seperti yang ada di list budget yang aku buatkan. Oh ya, tak lupa juga untuk teman-teman semua yang sudah mampir di channel YouTube aku, terima kasih sudah subscribe, like, dan untuk yang komen-komen juga aku ucapkan terima kasih atas saran, masukan, dan beberapa pertanyaan yang membuat aku bisa belajar lebih baik lagi. Dan untuk yang tadi, lanjut untuk yang videonya request dari Bunda Laila ini, semoga nanti Bunda Laila juga bisa belajar dan bisa belajar lebih baik lagi, karena aku juga masih belajar dengan kondisi yang berbeda tentunya. Semoga video yang aku buat nanti bermanfaat untuk teman-teman yang baru mau belajar, begitupun juga untuk Bunda Laila, begitu ya teman-teman. Oh ya, barangkali ini ada teman-teman yang pemula atau baru ingin mencoba mengelola gaji pak suaminya dengan metode seperti ini. Teman-teman bisa banget dengan mencoba metode budgeting seperti ini, dan insya Allah pengeluaran teman-teman semua akan lebih terkontrol dan lebih bisa membantu menghemat anggaran kebutuhan rumah tangga yang dikeluarkan untuk setiap bulannya. Dan barangkali juga teman-teman punya masukan atau saran, boleh banget kok nulis di kolom komentar ya teman-teman, supaya aku juga bisa belajar bertambah baik lagi seperti teman-teman semua yang sudah sukses dalam merencanakan budgeting dan bisa mempunyai beberapa challenge untuk menabung. Dan aku merasa salut banget dengan Bunda Laila dengan budgetnya seperti itu, segitu nominalnya. Dia masih ingin berusaha agar gimana bisa menabung, walaupun kalau menurutku menabung itu nggak harus banyak, yang penting itu kita istiqomah. Walaupun nominalnya kecil, kalau istiqomah akan tetap nanti lama kelamaan akan tetap menjadi banyak.
teman-teman semua, yuk kita nabung bersama-sama bagi teman-teman yang belum punya tabungan. Nah, kembali ke budgeting. Nah, untuk budget ini aku langsung tulis untuk nominalnya Rp540.000. Ini untuk per minggu ya teman-teman. Jadi untuk satu bulannya bisa dikalikan sendiri berapa totalnya. Dan untuk tabungan dana darurat ini aku taruh di awal. Nah, ini aku tulis nominalnya 20.000 dalam satu minggu. Jadi dalam satu bulan bisa dikalikan sendiri ya teman-teman. Kira-kira bisa 80.000 sampai 100.000, kurang lebihnya seperti itu. Ini untuk tabungannya nanti kurang lebihnya segitu. Kalau misalnya nanti dari sisa kebutuhan hari-hari atau kebutuhan lainnya dari yang per pos itu masih ada sisa, boleh juga dimasukkan ke tabungan yang lain atau dimasukkan ke dana darurat juga bisa. Nanti terserah ya teman-teman. Kalau mau membuat jalan lagi juga boleh untuk menampung dari sisa per pos dari budgeting yang ada. Nah, aku buat seperti ini. Untuk yang tengah itu ada kategori untuk satu bulan dan satu minggu. Jadi ada kategori yang sudah dipatok atau yang diberitahukan sama Bunda Laila dalam satu bulan kebutuhannya itu apa aja. Nah, ini nanti aku masukkan ke dalam kategori, misal satu bulannya berapa, jadi per minggunya ketemu berapa, seperti itu teman-teman. Baru kebutuhan yang kira-kiranya tidak ada patokan pasti dari Bunda Laila atau kebutuhan Bunda Laila, seperti itu teman-teman. Oh ya, alasan kenapa aku memilih untuk tabungannya itu untuk tabungan dana darurat, karena menurutku tabungan dana darurat itu juga untuk segala multifungsi yang sifatnya darurat, tidak hanya untuk semerta-merta untuk misal kebutuhan kesehatan atau situasi yang genting dalam kesehatan, kan tidak seperti itu. Jadi sifatnya dana darurat ini juga bisa untuk dana lainnya selain untuk kesehatan, juga bisa untuk misal kebutuhan anak atau kebutuhan sekolah anak yang sifatnya mendesak, sedangkan kita tidak punya persiapan dana untuk hal itu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi dana darurat ini multifungsi, dana yang bisa digunakan ketika kita butuhnya dalam waktu mendesak, sedangkan kita tidak ada cadangan untuk dana dalam memenuhi kebutuhan yang sifatnya mendesak itu. Kalau misalkan Bunda ingin tabungannya dibuat untuk tabungan beli emas juga boleh, tabungannya dibuat untuk tabungan dana holiday atau jalan-jalan juga boleh. Misal mau dibuat tabungan untuk beli perabot rumah tangga atau perabot alat elektronik lainnya juga boleh, itu hak-hak Bunda. Jadi terserah mau diberikan apa, yang penting konsepnya kita punya tabung, kita belajar menabung. Nanti kalau kita sudah terbiasa menabung, pasti lama-kelamaan kita akan mencerahkan diri kita, ingin menambah tabungan, ingin memperbanyak tabungan, seperti itu, berkembang menjadi lebih banyak, dan Bunda sukses untuk membuat jalan menabung Bunda sendiri. Cuma kalau saran aku, kita harus punya atau harus prepare terhadap sesuatu yang kita belum tahu nanti ke depannya. Jadi kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan dana yang tidak terduga, kita ada simpanan, kita ada dana untuk jaga-jaga, seperti itu. Jadi saran aku yang utama kita harus utamakan untuk dana darurat daripada yang lain. Itu kalau versi aku. Kalau versi Bunda lainnya juga boleh, itu terserah ya.
Seperti biasa, sebelum kita menentukan nominal untuk kebutuhan kita harus utamakan dulu. Untuk yang pertama, kalau kita tidak punya cicilan, kita harus menabung dulu, jangan menunggu sisa untuk kita menabung. Yang kedua, kita harus mengutamakan untuk kebutuhan yang utama yang sifatnya wajib kita bayar. Misalnya seperti ini, kayak arisan, ini dalam 1 minggunya Bunda Laila harus membayar 90.000. Jadi dalam 1 bulannya sekitar 360.000 rupiah. Begitu ya teman-teman. Lanjut untuk kebutuhan yang wajib lagi, yakni listrik. Dalam 1 bulannya Bunda Laila harus membayar 150.000 rupiah. Jadi untuk per minggunya kira-kira kurang lebih 40.000 rupiah. Dan untuk SPP anaknya 1 bulan 20.000 rupiah. Jadi untuk per minggunya Bunda Laila harus menyisihkan uang 5.000 rupiah. Nanti misal ada kelebihan dari dana ini, boleh dimasukkan challenge tabungan atau dibuat challenge lain juga boleh. Nah, ini baru kebutuhan yang kita butuhkan. Kita sesuaikan dengan budget yang tersisa berapa. Nah, untuk kebutuhan dapur dan LPG ini aku anggarkan 220.000 rupiah. Dan untuk jajan anak, ini untuk 2 anak ya, ini sekitar 85.000 rupiah, karena yang kecil ini kan belum terlalu suka jajan. Kebutuhan rumah ini aku anggarkan 50.000 rupiah. Ini juga bisa misalkan nanti Bunda Laila belanja bulanan, jadi untuk 1 bulannya kurang lebih 200.000 rupiah. Dan untuk bensinnya dalam 1 minggu ini aku anggarkan 30.000 rupiah. Untuk belanja bulanannya ini untuk kebutuhan perabot rumah ya teman-teman, karena untuk kebutuhan dapur sudah ada anggarannya sendiri tadi. Nah, ini untuk pengeluaran dalam 1 minggunya teman-teman, kurang lebih seperti itu untuk list per posnya. Nah, ini setelah dijumlah jadi totalnya pas ada 540.000 rupiah. Seperti itu teman-teman. Nah, tak lupa juga kita siapkan untuk dompet pintarnya dengan per posnya seperti ini. Kalau misal bunda-bunda atau teman-teman belum memiliki dompet pintar seperti ini, boleh langsung memakai beberapa amplop yang dikasih label seperti ini. Misal uang tabungan atau dana darurat ini 20.000, bisa seperti itu. Ini untuk uang arisannya ada 90.000, langsung aku masukkan ke posnya. Begitu juga untuk uang bayar listrik 40.000 dan uang SPP anak 5.000 dan uang kebutuhan dapur dan LPG ini seperti yang sudah dituliskan, yakni 220.000 rupiah. Dan untuk jajan anak, karena si kecil kan belum begitu jajan ya, karena masih 2 tahun, ini anggarannya dalam 1 minggu cukup 85.000 rupiah. Dan untuk uang pensiunnya ini 30.000 rupiah. Dan untuk belanja bulanan atau seperti kebutuhan rumah ini 50.000 ya teman-teman. Nah, kurang lebihnya seperti itu untuk budgeting mingguan dengan budget 500.000 rupiah. Semoga dengan seperti ini pengeluaran kita lebih terkontrol dan lebih bermanfaat dan bisa menabung sesuai dengan target kita. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.